Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Herti Kirana, mahasiswa SBM ITB, jurusan Sustainability. Dengan NIM 293 243 368. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Operation Supply Chain Management. Saya adalah anggota dari Sindiket 1, mengerjakan selaku sales modul ya, ERP, ODO, SOD. Kali ini saya akan menjalankan sales modul ini di PT Kita Manufaktur dan produknya adalah mainan Lego tipe rendah. Baik, kita mulai saja. Nah, ini adalah slide untuk sedikit merefresh ya mata kuliah OSCM ya, di mana cash to cash time ya. Kita bisa lihat di sini adalah dari mulai purchasing sampai dengan sales and distribution ya. Kita lihat dari mulai purchasing itu adalah sebenarnya ada cash itu sendiri ya. Kita melakukan pembelian ya, bahan baku dan lain sebagainya. Lalu kita melakukan manufacturing, perakitan dan lain sebagainya menjadi sebuah barang ya, dalam hal ini mainan Lego tipe rendah. Dan setelah menjadi barang tersebut, maka kita melakukan penjualan ya, sales dan distribusi kepada retailer maupun konsumen itu sendiri. Nah, lalu di dalam lingkaran ini sendiri kita melihat bahwa dari purchasing ada potensi kita akan melakukan kewajiban pembayaran ya. Kewajiban pembayaran ini sendiri adalah akan muncul biaya-biaya, teman-teman ya. Jadi kalau kita melakukan pembelian, maka ada muncul kewajiban biaya pembelian ya, biaya-biaya untuk melakukan pembayaran ya. Lalu ketika kita melakukan pembelian bahan baku, maka juga akan muncul teman-teman biaya penyimpanan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pembelian inventory itu ada biaya maintenance inventory. Contohnya kayak stok opnam ya teman-teman ya, biaya penyimpanan, lalu misalnya kita perlu sewa gudang, perlu maintenance misalnya, perlu orang, perlu sistem dan lain sebagainya. Lalu misalnya kita melakukan penjualan, itu juga pasti akan muncul biaya penjualan ya teman-teman ya. Nah, lalu ketika kita melakukan penjualan juga akan muncul biaya penjualan, contohnya ketika kita melakukan distribusi. Dan ketika melakukan penjualan juga akan muncul biaya penagihan misalnya ya, account receivable itu muncul biaya penagihan misalnya pencetakan invoice atau mungkin kita menelpon untuk biaya penagihan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu barulah terkumpul hasil penjualan kita sehingga dari cash yang kita keluarkan di awal ya sebagai modal akan kita dapatkan kembali cash dari hasil penjualan kita. Sehingga dari cash kembali ke cash itu adalah kita sebut sebagai cash to cash cycle time. Nah, dari cash to cash tersebut kita sebut sebagai cash to cash cycle time dan kita memerlukan ERP ke database. Nah, lalu kita di sini kita bisa lihat ya, apabila proses tersebut dijalankan secara manual, maka proses ini bisa berjalan dengan sangat acak ya teman-teman ya. Dari sales bisa ke inventory, bisa menyeberang langsung ke finance, ke HR, ke shop floor, production planning, dan lain sebagainya. Sehingga bisa berjalan dengan chaos dan lain sebagainya. Nah, sedangkan apabila dikelola dengan suatu ERP ya teman-teman ya, menggunakan suatu sistem terintegrasi, maka hal ini akan sangat membantu. Nah, ini adalah contoh ERP sistem ya teman-teman ya. Ada ODO, ada SAP, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan lihat ya teman-teman ya. Saya akan memperagakan ya. Saya bertugas sebagai salesperson ya di ERP sistem ODO ya. Di sini awalnya kita tetap memerlukan pembuatan user ID purchase
sales, finance, accounting, inventory, manufacturing, dan website admin yang kita bagi-bagi kepada seluruh teman-teman di kelompok saya. Saya bertugas sebagai salesperson ya. Namun dalam menjalankan salesperson ini, saya sangat erat kaitannya dengan website. Kenapa? Karena customer dan juga calon customer ini tentu pertama kali berinteraksi dengan produk-produk PT kita itu melalui website ya teman-teman ya. Sebelum kenal dengan saya maupun produk-produk kami, mereka akan lihat dan berinteraksi melalui website. Nah, pertama untuk masuk ke dalam modul Sales Odoo, kita perlu login menggunakan user ID Sales ya. Tentu setelah kita melakukan pendaftaran user ID Sales ya teman-teman ya, kita buat saja user ID Sales dengan cara membuat email ya teman-teman ya. Contohnya herty@kitamanufacture.co.id. Lalu input password, lalu login. Nah, ini kita setelah login, kita pastikan dulu di website sudah cukup jadi dan sudah cukup menarik bagi calon customer kita untuk visit ya teman-teman ya, sehingga calon nasabah kita bisa tertarik untuk mengkontak kita gitu ya. Di sini udah ada contoh produk-produk kita ya, mainan Lego tipe rendah. Nah, lalu pastikan juga pada website page contact us di sini ya teman-teman ya, sudah kita isi dengan kontak alamat email kita ya teman-teman ya. Sorry di sini maksud Herty ya. Lalu nomor telepon ya, dan di sini hi, berapa harga mobil Lego tipe terendah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini my company ya, alamat ini dan Sherlock-nya ya, dan juga welcome bot ya, sehingga teman-teman calon customer bisa juga menggunakan chatbot. Ada fitur chatbot, selain juga bisa kontak dengan saya ya, selaku salesperson. Nah, lalu kita bisa masuk ke modul sales ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya, kita klik saja di sini, lalu masuk ke modul sales. Kurang lebih isinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lalu kita bisa cek ya di produk ya, cek mainan atau produk yang akan kita jual, mobil Lego tipe rendah, apakah sudah ada atau belum, stok yang sudah terjual berapa dan sisanya berapa, kita bisa lihat di sini ya, kita bisa klik di sini. Nah, lalu kita akan mulai menawarkan ke calon customer kita dengan create quotation. Nah, caranya adalah dengan klik di sini ya, ada quotation, kita klik lalu new, kita pilih customer yang akan kita tawarkan ya, kita pilih invoice address-nya, delivery address-nya kemana, quotation template-nya kemana, lalu kita pilih produknya kemana, lalu expiration date-nya kemana, lalu payment terms-nya immediate atau lainnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh quotation yang sudah kita create. Kita juga bisa send message ya teman-teman ya, lewat sini ya teman-teman ya, misalnya sales order atau lainnya. Quantity-nya mau berapa, satu atau lainnya, lalu text-nya 11%, nanti sistem akan menghitung sendiri ya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah quotation tercreate, maka kita bisa create sales order. Nah, ini adalah contoh apabila sales order sudah tercreate ya. Nah, kalau sales order sudah tercreate ya, kita juga bisa melihat last delivery ordernya itu ada di mana statusnya. Ini statusnya adalah preparation ya teman-teman. Invoicing dan shipping address-nya juga ada di mana, Anita Oliver ini ada. Kita bisa cek ya. Nah, ini adalah contoh dari list quotation dan sales order yang sudah pernah di-create ya. Kita bisa lihat ya, quotation-nya ada 2 dan sales order-nya ada beberapa. Nah, apabila ketersediaan mobil Lego tipe rendah habis, maka kita perlu berkoordinasi dengan inventory dan manufaktur. Nah, jadi kita cek di sini ya, apabila kita banyak sekali pesanan, kita
create sales order terus-menerus ya, kita pastikan takutnya apa? Kita terus-terusan sales order ya, ekspektasi customer itu tinggi, kita 1.000 misalnya, tahu-taunya tidak ada stok kan takutnya customer kecewa. Jadi kita cek dulu ya, kalau memang kosong kita koordinasi, tolong lakukan ini purchasing gitu kan ya, beli bahan baku, lakukan manufaktur dan lain sebagainya karena banyak sekali nih pesanan. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak mengecewakan customer. Nah, lalu apabila mainan Lego tipe rendah sudah diterima ya, kita juga bisa berkoordinasi dengan accounting ya, teman-teman ya, supaya bisa melakukan penagihan dengan cara create invoice ya, teman-teman ya, sehingga invoice ini tercreate ya, dan invoice statusnya in payment. Nah, berikut ini adalah contoh total tagihan invoice yang sudah dibayarkan oleh customer. Status tagihan bisa kita lihat di kolom amount state ya, yaitu paid. Nah, amount-nya bisa kita lihat 270.840.000 ya. Totalnya 541.680.000. Oke. Nah, lalu di sini ada menu reporting yang kita bisa lihat total sales order yang dihasilkan oleh setiap salesperson pada periode tertentu ya. Di sini ada Herty ya, Herty sales-nya ada segini kurang lebihnya. Nah, lalu ini adalah total revenue yang dihasilkan oleh setiap salesperson pada periode tertentu. Ini juga reportnya tersedia ya teman-teman pada menu reporting. Jadi kita bisa pantau pencapaian kita sendiri dan juga kalau kita tim leader kita bisa pantau pencapaian tim kita. Begitu pula atasan-atasan kita bisa memantau kinerja kita seluruh tim sales gitu ya. Nah, lalu kembali ke ERP konsep tadi, teman-teman ya, di mana pada setiap kegiatan cash to cash cycle time tadi, pasti akan mengandung timbulnya biaya dari mulai purchasing, manufacturing, sampai dengan sales and distribution, teman-teman ya. Pada proses purchasing muncul biaya pembelian, manufacturing itu juga muncul biaya assembly, sales and distribution juga muncul biaya penjualan, biaya distribusi, account payable juga muncul biaya pembayaran, biaya penyimpanan ya pada inventory, lalu pada sales biaya penjualan, account receivable muncul biaya penagihan dan lain sebagainya ya. Dan kita bisa lihat ya pada saat kita melakukan pembelian pun ya komponen-komponen ini sudah tertera berbagai biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya penyimpanan ya, baik untuk komponen tire, frame, body, cabin drive ya, mobil Lego rendah dan lain sebagainya ya, sehingga sistem sudah secara otomatis mengkalkulasikan hal tersebut ya, sehingga dari revenue tadi itu sudah langsung terhitung teman-teman. Revenue dikurangi dengan expense ya, sehingga profitnya adalah kurang lebih segini teman-teman, 587 juta rupiah. Oke, kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan. Tipe mobil Lego tipe rendah ini ya teman-teman ya. Jadi apabila tidak dibantu dengan sales modul di Odoo SOD ini teman-teman ya, bisa kebayang betapa semrawutnya ya teman-teman ya. Nah, tidak terintegrasinya berbagai bisnis proses tadi ya teman-teman. Jadi pencatatannya juga mungkin menggunakan kertas, Excel. Nah, itu akan agak sulit ya teman-teman ya. Nah, jadi memang modul Odoo ini bisa digunakan dari mulai UMKM sampai dengan perusahaan yang ukurannya besar ya. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman ya.